Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya bersama Garis Bogarullah, satu manusia terganteng sedunia Mars, dan kawan saya. Bener, ganteng semas. Udah besar sehari di itu. Oh iya, saya Yoga Pratama baru membangun hunian di Pluto. Pluto ya. Pluto saya, akan di Mars tadi. Termasuk tadi bisnis Ucu ya. Ya Ucu, Arab Jepang. Hari ini tuh kita berada di ruangannya podcast PWI Kota Sukabumi. PWI Kota Sukabumi. PWI Kota Sukabumi. Dan tajuknya memang ngopi. Iya. Ngobrol bareng PWI Kota Sukabumi. Jawa Barat tentunya. Indonesia pastinya. Iya. Negara tercinta. Bukan Zimbabwe. Bukan atuh. Mau Afrika Selatan. Bahasanya susah ya. Kang, ngomong-ngomong kan hari ini tuh udah masuk ke pesta demokrasi ya, betul. Pemilu 2024. Betul nggak? Betul. Banyak orang yang baik. Iya. Kan ada peribahasa. Ada peribahasa. Kalau tiba-tiba ada orang baik, ya berarti itu kita masuk ke tahun politik. Pantas. Saya sering berbuat baik. Misalnya lagi. Tapi Akang kan tidak hanya di tahun politik saja. Oh iya. Iya kan? Akang iya. orang baik secara soleh. Nah, betul. Kang Garis, ya. Jadi kakak ini pesta demokrasi, pesta rakyat. Kan sering kita lihat rakyat dapat hadiah, dapat minyak goreng, dapat sembako. Betul. Itu tandanya pesta rakyat sudah dimulai. Sudah dimulai ya. Tapi ini saya baca banyak informasi nih, yang dari teman-teman PWI Kota juga yang di lapangan. Harga jadi makin naik ternyata. Meroket. Melambung tinggi. Nanjak. Cabe mahal. Ya, ayam goreng, ayam potong turun naik. Saya pribadi mungkin mewakili masyarakat berharap nih kepada calon-calon dewan. Ini tuh ada pesan dari masyarakat. Ada tidak calon dewan Garis punya nggak mitra atau kenalan atuh? Kira-kira dari 1000 itu ada. Halo atuh. Kurang kontak. Berapa menit kita ngobrol? Coba telepon. Teman-teman ya. Jadi pesta demokrasi itu ya memang harus pesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju di mana, Kang? Biasa kali ya? Urang ngobrol-ngobrol we. Mun. Kalau alasan menuju di cakat di kantor kita. Oh ya udah, bisa ke sini ya? Oke, siap. Siap, diantos. Siap. Ada. Nanti bentar lagi beliau kesini. Iya mah anak muda. Cocok. Kasep. Cocok. Terus teh visi misina oke banyak. Pas. Terus teh terkenal. Cocok. Terus teh ari gantengan mah gantengan itu. Tapi kan beda. Itu mah di wilayah kota. Karena Imam Garis mah di wilayah tadi Mas. Tapi Oke. Ini udah kayaknya beliau udah di depan. Udah. Jemput. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, yang penasaran kita mau ngobrolin apa dengan tamu kita tunggu Mang Garis lah. Ya, kita akan bahas ini ya. Nanti ada. Ini dia kita. Tepuk tangan dulu. Siap. Damang, dipakai dulu. Alhamdulillah. Biar terdengar suaranya. Boleh duduk dan ini duduk. dipakai dulu biar terdengar sama teman-teman di sana. Siap. Ya. Cek saya ge ieu mah budak ngora. Kaset. Kusut. Ya, coba Mang Garis ini adalah temannya Kang Garis. Teman saya. Coba diperkenalkan. Teman saya. Kalau saya yang mengenalkan nanti takutnya saya salah. Oke. Karena kan lamun di dunia kita mah kadang ngaran Asep disebutnya Michael. Iya. Nah sekarang kita boleh dong kita kenalin. Kang bisa dikenalin kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapin terima kasih sudah diundang di podcast PWI ya, PWI Kota Sukabumi. Mendadak lagi ya? Mendadak lagi. Kebetulan lagi main-main sekitar telepon mereka ditelepon sama Kang Garis di mana? Kebetulan lagi dekat, mampirlah ke sini sekalian silaturahmi gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pajar Kontara. Saya caleg
dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3 Kota Sukabumi meliputi Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Warudoyong. Dan nomor urut 1. Nomor urut Nomor 1. 1. Ini Kang Fajar Kontara. Ini banyak. Siap. Di baliho-balihonya juga ada. Banyak yang ngomongin kan masyarakat. Wah, masa? Sosok muda katanya. Saha cenah kieu kasep. Oke, Kang Fajar Kontara. Ya. Caleg Dapil 3 dari P3. Betul. Nomor urut 1 ya. Kita tadi sedikit menyinggung di awal, curhat lah antara Curhat kita lah, betul. ya, terkait dengan kondisi saat ini. Dari 1938 calon dewan, menurut data internal PWI Kota, entah siapa yang merisetnya, ya, ini akan merebutkan 35 kursi. Masyarakat itu butuh yang konkret, Betul. Betul. Nah, Kang Fajar sendiri ketika memang punya keinginan untuk maju menjadi calon legislatif untuk DPRD Kota Sukabumi, apa sebetulnya dasarnya sih Kang? Oke. Bagi Fajar sendiri, bagi Fajar pribadi, sebenarnya Fajar masuk politik itu praktis ya. Tidak ada darah orang tua atau saudara yang masuk terjun di dunia politik sebelumnya gitu kan. Cuman pemicu Fajar masuk ke dunia politik adalah rasa sakit hati yang mendalam. Ya, dalam artian 2019 Fajar sebagai tim sukses. Bahkan disebutnya ring 1 lah, garda terdepan untuk memenangkan beliau sebagai anggota dewan. Dan jadi tapi feedback bagi Fajar pribadi pun tidak ada. Termasuk masyarakat. Jangan ngomongin masyarakat, tim sukses yang berjuang bareng-bareng sama beliau pun tidak ada. Diabaikan gitu. Betul. Nah, itu Diacuhkan. makanya pemicu Fajar untuk masuk terjun ke dunia politik supaya apa? Supaya bila mana nanti Fajar jadi dan dilantik, bahasa itu tidak terjadi ke Fajar. Nah, Kang, kan Akang sendiri kan sebelumnya tidak berkecimpung di dunia politik ya. Tidak. Apalagi dengan KTA partai politik ya. Nah, ini Akang sendiri kenapa milih P3 Kang? Oke. Kenapa saya milih P3? Karena kan sebelum saya masuk ke partai, saya lihat historinya dulu. Lihat histori dulu, lihat peluang terutamanya. Karena kan di Dapil 3, partai P3 itu tidak ada incumbent. Fajar masuk ke P3 pun melihat peluang itu. Peluang besar untuk bisa mendapatkan kursi di Dapil 3. Ini melihat peluang. Sebenarnya masuk ke partai manapun kan bisa. Tapi kan yang masuk caleg, yang masuk ke partai, otomatis kan tujuannya menang. Betul, Ya kan, makanya Fajar milih P3. Apalagi Akang itu kan kalau tidak salah putra asli daerah Dapil 3 kan? Asli, saya asli. Saya rumah tinggal di Karamat, di Bayangkara. Ya. Jadi ingin memperjuangkan daerah kelahirannya, memajukan daerah kelahirannya, mungkin seperti itu. Bagus, ini contoh anak muda yang mau berkontribusi untuk wilayah. Saya juga anak muda. Lebih muda dari Akang. Tua. Tapi Kang Fajar, Iya. sebagai tadi Akang menjelaskan bahwa Akang terjun masuk ke dalam dunia politik secara praktis. Berawal dari kita istilahkan pasukan sakit hati. Nah, masyarakat mungkin ada yang bertanya, ya. Pengalaman belum, betul. Apa yang akan menjadi jaminan Kang Fajar Kontara ketika nanti niscaya mungkin terpilih dapat amanah dari masyarakat? Apa gitu yang akan menjadi jaminan bagi masyarakat Kota Sukabumi? Oke, mungkin kan yang tadi dipertanyakan kan Fajar memang siapa sih Fajar gitu kan? Orang politik di Kota Sukabumi orang baru lah gitu kan. Memang istilahnya kalau bagi Fajar pribadi, Fajar belum ada nilai jual. Fajar itu siapa gitu kan di dunia politik. Tapi ide Fajar, strategi Fajar supaya orang yang nanti Fajar istilahnya Fajar toel, makanya sok milih Fajar. Dikelikiti. Betul. Caranya gimana ya? Caranya mengadakan kontrak politik secara langsung. Bahkan secara pribadi loh. Iya. Secara pribadi. Saya baca informasi dulu ya, Kang Garis. Informasi. Jadi nama Fajar Kontara itu sudah terkenal sebelum nyalek. Oh, udah terkenal. Banyak masyarakat di sini yang pernah mendapatkan bantuan khusus dari Kang Fajar Kontara. Oh, bantuan apa Kang?
bantuan apa ya? Jadi gini, sebelumnya saya mempunyai sebuah konsultan, konsultan yang bergerak di pinjaman online. Jadi saya bantu masyarakat yang terjerat dan terlilit di pinjaman online. Bahkan posisinya bukan hanya di kota Sukabumi saja, di luar kota Sukabumi pun banyak yang konsultasi kepada saya perihal minta dibantu permasalahan pinjaman online. Termasuk di Israel, Kang. Di Israel kemungkinan dibom. Kantornya dibom ya. Berarti nanti teman saya ini bisa dibantu juga ya. Bisa. Terjerat juga beliau. Enggak. Berapa aplikasi? Kalau saya terjerat kehidupan nista. Oh, jadi begitu ya? Betul. Karena saya sudah bergerak selama 5 tahun ini, kita sudah menemu yang bunuh diri, yang mau bunuh diri. Gara-gara pinjol itu, Kang. Cerai, yang jual rumah, jual mobil. Bahkan pejabat-pejabat di lingkungan kota Sukabumi pun ada. Yang terjerat. Ada. Tet, itu harus di Ada. Nggak bakal saya sebutin tapi ada. Jangan. Nanti di WA aja. Bahan untuk berita. Nah. Oh gitu. Jadi sebelum beliau nyalek memang udah berbuat. Betul. Udah Ini adalah berbuat. wujud konkret. Wujud konkret. Ya. Sampai jadi dewan oge nggak berbuat gitu. Kang, tapi program apa sih Kang nanti yang akan dibawakan oleh Akang untuk meraih simpatisan masyarakat atau kontrak politik dengan masyarakat itu seperti apa sih? Hal-hal yang baik selalu dijanji-janji. Tapi pas waktu saat jadi dilantik mana? Nol besar bagi saya pribadi, penilaian saya pribadi nol besar. Makanya saya adakan kontrak politik itu sebagai apa? Sebagai pengikat saya dengan konstituen saya. Gitu. Oke. Gitu. Bagus. Katanya kan saya sempat mendengar ya di beberapa mungkin kansnya Akang gitu bahwa kontrak politik itu melalui juga ada juga program yang melalui kartu itu apa Kang? Kartu benar. Kebetulan saya bawa nih kartunya. Kartunya. Ini saya bawa contohnya. Ini di depannya ada foto saya, Fajar Tentara, muda, inovatif, semangat dan amanah. Ya, tagline-nya gitu kan. Di belakangnya ada biodata si pemilih. Ya, jadi satu pemilih yang memilih saya dapat kartu ini. Dan cara dapetinnya itu posisinya ngisi formulir dukungan pernyataan bahwasanya siap mendukung Fajar Tentara. Jadi nanti diganti sama kartu mudah ini. Kenapa saya namainnya kartu mudah? Anu segala susah jadi mudah dengan satu kartu. Ini kartunya, ini sudah ketulis namanya, ini pemegang kartunya ya, Garis Nurbogarullah. Saya wartawan nggak boleh. Oh, boleh. Kita harus netral, iya. Bang. Kartu ini itu fungsinya nanti untuk apa saja Kang? Jadi visi dan misi, janji-janji Fajar semua tertuang dalam satu kartu ini. Ini meliputi semua aspek, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan sosial, modal usaha, dan sebagainya. Dalam artian permasalahan sehari-hari masyarakat gitu. Nyambung ya. Tadi Harga-harga bahan pokok ya. Yang semakin meroket. Ya ibaratkan contoh gini lah, contoh kecilnya misalkan Akang pilih Fajar, Akang punya kartu ini, ya, Fajar jadi ini, udah duduk jadi anggota dewan, Akang butuh apa-apa berhak dan nagih ke Fajar. Berhak loh. Berhak tuh. Udah karena kan Fajar ramu teu memperjuangkan Akang. Oh iya dorak. dorak. Eta mah dunia jeung akhirat. Waduh, karena kan isinya enggak Betul. anggota dewan yang dulu-dulu ya, misalnya bukan hanya di kota Sukabumi yang mungkin di tingkat Dimana-mana provinsi, lah. di tingkat RI, Betul. kok berani gitu kan ya jadi anggota dewan disumpah Quran tapi tidak menunaikan kewajibannya, Tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk menepati janji-janji. makanya setiap Fajar sosialisasi Fajar tidak pernah janji ini janji itu, bohong semua yang janji-janji, tapi ini betul. sebagai pengikat Fajar dengan konstituen Yang disebut dengan kontrak politik itu kan Nah, ya. yang saya istilahkan jaminan bagi Jaminan. masyarakat. Sudah dijawab konkret. Sudah dijawab Kartu konkret. mudah. betul. Kartu mudah. Mudah Kang Fajar. Saya belum lihat, boleh lihat. Boleh, Ya? semangat. Bagus, kartunya juga tebal.
Iya kan? Oh iya. Ini kalau digadein ke bank bisa Ya. enggak ya, berarti apa namanya? Nanti kelebihan kartu ini juga bisa nanti buat etiko. Ya rencana bila mana nanti pajak dilantik ini kita mutakhirkan ya, dengan kan kita mau kerjasama dengan salah satu pihak bank untuk dijadikan kartu ATM, kartu etol gitu. Jadi khusus konstituen-konstituen yang berjuang bareng bersama Fajar gitu kan, lebih dispesialkan, lebih diprioritaskan. Oke. Selama ini kita flashback dulu nih ke belakang, bahwa kursi legislatif di kota ini kan diisi oleh kalangan-kalangan yang sudah punya usia di atas muda. Ya, Kang Fajar salah satu Bangkotan lah ya. betul, sebagai caleg yang masih masuk ke dalam kategori usia muda. Nah, melihat ke belakang ya, seperti apa kinerja legislatif di kita? Iya, sebenarnya terlalu naif ya bagi Fajar harus menilai kinerja seseorang ya. Biar masyarakat sendiri yang menilai. Mau tua ataupun muda, selama dia bisa bekerja, ayo kita dukung untuk kebaikan. Tapi misalkan kalau misalkan muda, tua, bisa gawe, darek naon didukung kayak gitu. Jadi sebenarnya muda dan tua itu tidak terlalu tidak terlalu menjadi patokan gitu kan ya. Mereka bisa kerja atau tidak, yang penting mau muda mau tua selama dia amanah, selama dia bisa kerja, ayo kita dukung bareng-bareng. Karena kan udah ada pesan juga dari Bang Iwan Fals. Apa itu? Wakil rakyat seharusnya merakyat. Betul. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Jadi ulah sare wae gitu. Ngomong usah bermain slot nanya. Ya, janganlah. Ending terus. Ending keras. Oke. Itu mah mungkin jangan dicontoh. Yang tidak tapi yakin anak muda itu harus lebih semangat bersinergis, harus lebih semangat di ruang rapat paripurna. Jangan hanya sekedar duduk manis mendengarkan tapi tidak paham. Mudah-mudahan Kang Fajar ini bisa jadi sosok yang memang memperjuangkan rakyat. Amin. Harus. Apalagi kan anggaran-anggaran di daerah juga kan perlu ada pengawasan. Iya, itu kan salah satu fungsinya. Fungsinya legislatif. Begitu. Pak Fajar. Iya. Setelah Akang memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi caleg dari Partai Persatuan Pembangunan dan dapat nomor urut 1 Dapil 3. Kita berbicara spesifik terkait dengan Dapil. Dapil 3 Gunung Puyuh Warudoyo. Selama ini atau apa yang akan lakukan secara konkret ketika nanti Akang misalkan terpilih? Apa yang akan Akang lakukan untuk daerah pemilihan Akang sendiri? Ya kalau misalkan bagi dapil saya sendiri ya posisinya ya kita harus turun dulu ke lapangan. Dia coba datengin, coba samperin gitu. Apa permasalahan selama ini gitu. Bahkan kita pun posisi sudah turun ke lapangan selama sosialisasi ini gitu. Kebanyakan ya udah hal yang lumrah kayak jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan sosial, modal usaha itu udah hal yang lumrah. Tapi yang lebih saya soroti itu masalah nyambung lagi tadi ke pinjaman online. Jadi posisinya di lapangan bukan pinjaman online, tapi bank emok sama bank keliling. Itu jadi permasalahan selama ini pemerintah Kota Sukabumi bagi saya tidak ada perhatian lebih bagi mereka yang terjerat di pinjaman online, di bank emok atau di bank keliling itu sendiri. Nonsen berarti ya selama ini. Iya. Kasihan kan Bang Emok, kita berjanji. Iya, bahkan ada kasus yang parah kemarin yang sampai terjadi tindakan kriminal. Betul. Oh iya, yang waktu pembunuhan ya. Iya. Soalnya kan kalau di Sukabumi kudu viral heula baru disoroti gitu. Karena kan di dunia ini yang lebih galak itu adalah yang meminjam. Betul, rata-rata begitu. Tapi ayam bener kan? 100. Nah itu bagus, tapi ya ternyata teman-teman yang sedang menyaksikan video ini bahwa Kang Fajar Kontara ini bukan hanya sekedar punya keinginan saja. Betul. Tapi dulunya beliau sudah turun ya, sudah aktif, kerja nyata. Sudah kerja nyata. Jadi kalau seandainya nanti pun dapat amanah sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Sukabumi, ini akan lebih ngegas lagi, pasti dijamin. Pasti lebih ngegas lagi. Tapi gini nih, kan hari ini tuh banyak banget ya calon anggota legislatif yang akan maju. Nah, seberapa optimis nih Kang untuk dapat meraih kursi di
kota? Ya kalau misalkan optimis, semua caleg pun pasti optimis ya kan. Cuman kan kembali lagi ke penilaian masyarakat gitu kan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Bagaimana cara membuat masyarakat itu simpati atas kinerja kita sudah turun ke lapangan. Istilahnya kita pun posisinya selama terjun ke lapangan, kita tidak pernah memaksa hak politik seseorang. Percuma dipaksa oge gitu kan ya, tidak sesuai dengan nurani mah gitu kan. Jadi untuk optimis ya pasti optimis semua juga gitu. Optimis ya. Saya Mudah-mudahan. kan tetap Allah yang menentukan. Betul. Ada garis tangannya. Garis Tuhan. Garis mah urang. Garis lama. Garis Tuhan. takdir. Yang tidak bisa dirubah. Betul. Hanya doa yang bisa merubah takdir. Perjuangan dan doa. Perjuangan dan irama kan. Betul. Oke, Kang Fajar, kita sudah berbincang tadi terkait dengan background Kang Fajar dulu ya, terus rencana-rencana yang akan lakukan ketika nanti mendapatkan amanah dari masyarakat. Nah, sekarang saya ingin tanya lebih ke teknis sebetulnya Kang Fajar, karena legislatif ini kan tidak akan berjalan sendirinya. Betul. Ya, Betul. akan ada beberapa pihak lain yang memang menjadi bagian kinerja dari seorang legislatif. Ketika misalkan seorang dewan, apalagi dengan porsi yang tidak dominan, apakah ini akan bisa maksimal kinerjanya? Selama itu posisinya untuk kebaikan, selama itu untuk kepentingan masyarakat, posisinya kita dalam artian tidak dominan ya, misalkan partai saya tidak dominan di parlemen, maju demi kebaikan, demi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok. Karena jujur, saya pernah ngobrol sama tim saya, terutama Ring 1, koordinator. Saya sudah nazar, saya tidak akan pernah ngambil gaji dan tunjangan dari anggota dewan bila mana saya dilantik. Ish. Bentar, cetak diulang Kang. Boleh diulang Kang, boleh diulang Kang. Bisa, boleh. Akan Bila mana saya dilantik, saya sudah nazar, saya tidak akan ambil gaji dan tunjangan saya bila mana saya jadi anggota dewan. Selama Catat itu. Selama apa tuh? Selamanya. Oh, selama menjabat. Selama menjabat. Luar biasa nggak? Luar biasa. Apa yang membuat Akang berani bernazar seperti itu Kang? Ya posisinya gini loh, rezeki itu sudah jadi takaran. Ya, walaupun posisinya kita tidak jadi anggota dewan, banyak kok anggota dewan yang masih utang sana sini. Harusnya kalau udah jadi anggota dewan banyak uang dong. Dari gaji pun sudah cukup. Tapi kok utangnya jadi kesana kesini. Oh, jadi banyak utang ya? Iya kan, kebanyakan mungkin. Tapi sedikit banyaknya saya tahu. Lebih baik hidup sederhana, tapi masyarakat bahagia gitu. Iya nggak? Sekarang lucu nggak? Misalkan lucu nggak? Kita hidup enak, makan enak, tapi tetangga nggak makan, tetangga kesusahan, nggak lucu, doraka gitu. Iya kan? Ada di hadis gini, lah hadis atau gitu kan? Iya kan? Ya, saya teh arek heureuy make hadis. Tapi power. Berarti sama Pak Ustadz Iim bicarakan. Power. Jangan nggak boleh. Power eta. Tapi Mang Garis ini satu hal yang sangat luar biasa. Enggak, ini gebrakan baru Kang Fajar mungkin ya. Sangat ini. Tapi kalau misalnya Kang Fajar jadi terus tunjangannya nggak mau, ya kita sih berdua siap ya. Kita siap. Ya tapi gini, ini masalahnya untuk kepentingan bersama. Kepentingan Dalam bersama. artian supaya masyarakat terutama yang ada di dapil dapil 3 itu ya tidak pernah merasakan lagi arti kesusahan sebenarnya istilahnya ada. Aduh, miris gitu kan. Meureun ke lapangan gini lagi gitu. Meureun secara kasana mah aing geus milih maneh. Perhatian ka urang henteu gitu. Jangan sampai begitu mungkin ya. Gitu. Nah itu dia ya teman-teman. Luar biasa. Ini adalah satu sebetulnya gambaran juga nih buat anak-anak muda. Ya, Sangat inspiratif. inspiratif. Ya, jadi baru kali ini saya pribadi mendengar kalimat langsung dari calon dewannya bahwa dia tidak akan mengambil gajinya selama menjabat. Dan tunjangan. Hebat nggak tuh? Serius. Tapi kita ini udah beberapa menit nih. Tapi belum dipersilakan minum. Kang ini minum. Oh siap. Ayo baru minum. So, ke saya dia. Siap. Ini tidak ada labelnya. Ini nggak ada label. Jadi kalau Anda para pengusaha air minum, kalau mau masuk ke sini boleh nanti labelnya masuk sini. Bisa hubungi nomor di bawah. Bisa hubungi.
Ini bukan air ledeng ya, sahabat-sahabat. Iya. Aduh. Diminum ya. Minum dulu Kang. Biar rileks. Jadi kita sudah berapa menit ini ngobrol ya? Oke ya. Kita tuh nggak akan panjang-panjang. Nggak panjang-panjang. Target kita ini PWI Kota Sukabumi di program ngopi ini kan, ngobrol bareng PWI Kota Sukabumi itu langsung to the point. Yes. Gitu. Sebenarnya kan rencananya memang hari ini tuh 10 jam ngobrol. Sampai subuhnya. 13 jam 27 menit schedule-nya. Ya, tapi kita sudah mendapatkan poinnya. Ya. Poinnya. Kita sudah dapat bahwa ada seorang dewan yang masuk ke dalam kategori anak muda, namanya Fajar Kontara dari Partai Persatuan Pembangunan P3 TEA, nomor urut 1, Dapil 3, Warudoyong Gunung Puyuh. Ya, yang siap tidak mengambil gaji dan tunjangannya selama menjabat. Kang, kita ending ini. Siap. Ya. Harapan yang sebetulnya yang akan sekarang impikan sebagai calon dewan dari P3 Dapil 3 ini ya, nomor urut 1. Untuk masyarakat Kota Sukabumi dan untuk Kota Sukabuminya itu apa sebetulnya? Ya bagi saya harapannya pasti yang lebih baik gitu kan. Cuman dalam tahun politik ini saya berharap untuk masyarakat Kota Sukabumi khususnya gitu kan, di Dapil 3 terutamanya jangan terbiasa untuk menerima uang dari calon-calon anggota dewan. Ya, hindari money politik, hindari politik uang karena ya tidak berkah gitu kan. Yang ngasihnya tidak berkah, yang nerimanya tidak berkah juga. Jadi sedikit banyaknya pun Fajar selalu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik. Jadi tong terbiasa nerima 100 200 hari tahun ge Dikasih 100 tapi kepedulian masyarakatnya nggak ada. 5 tahun. Iya, 5 tahun. betul. Coba kalau diakumulatif sehari 100 kali 5 tahun harus gitu. Oke, Pak Fajar mungkin Closing statement. betul. Ini ada teman-teman atau yang menonton saat ini, Oke. ketika nanti mereka punya sebuah aspirasi yang ingin menyampaikan langsung, harus kemana mereka mencari Kang Fajar? Oke. Closing statement ya dari saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Kontara, caleg Dapil 3 dari Partai Persatuan Pembangunan, nomor urut 1 dari Dapil 3 Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Warudoyong. Bila mana posisinya bapak-bapak, ibu-ibu terutama yang ada di Dapil 3 ingin berjuang bareng bersama Fajar, bisa datang langsung ke Mabes, kita bahasa sebutnya markas Mabes. besar Fajar Markas Kontara di Jalan Karamat nomor 74 RT 5 RW 4 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Nanti di sini. Fajar standby selalu di Mabes gitu. Atau bisa menghubungi nomor HP di 0812 1966 1305. Ada nomornya nanti di bawah. Nanti di bawah. Ya, kalau mau menghubungi menyampaikan aspirasi. Satu lagi pesan, politik hanya sementara, silaturahmi selamanya. Oh. Mantap. Asa-asa ngadengar lagu naon teh. Politik hanya sementara, silaturahmi selamanya. Selamanya. Itu mah lagu lu kembali akan. Karena banyak gara-gara politik jadi pasea gitu. Jadi pas Iya, ya. iya, iya. Jadi berantem ya. Betul. Betul. Siap, Kang Fajar Kontara, sukses Fajar. ya. Amin. Terima Amin. kasih Amin. sudah menyempatkan hadir ke sini, mengganggu sudah waktunya lagi Iya, siap. santai. Betul. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin, amin ya Allah. Dan semoga nanti Kesuksesan. next ketika diundang lagi sudah menjabat sebagai anggota legislatif Amin. dan wakil kota ya. Mudah-mudahan. Biar bisa enak nagihnya lebih konkret. Apa Siap. yang sudah Anda kerjakan sebagai dewan? Kamu bener kok? Nah, kan gitu ya. Ya gitu lah, Bang Garis ya. Oh ya, segitu aja paling. Ya, Bang Fajar, atur nuhun pisan. Atur Teman-teman nuhun. juga yang sudah menonton, terima kasih banyak. Nanti Mudah-mudahan bisa terhibur, terinspirasi, Iya. dan kalaupun ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kasar, kata-kata yang sangat menggeliat dalam hati dan nurani, atau mungkin menyungging, menyungging, ya, mohon ya, dimaafkan. mohon dimaafkan. Karena Bang Garis adalah manusia yang tidak luput dari salah, hilaf dan dosa. Saya juga. Saya doang. Situ juga dong. Iya. Jangan egois dong. Sama, saya juga. Mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Siap. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.